adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, kakak punya informasi penting. Bener banget, informasinya adalah kita akan mendata ulang data adik-adik. Dan silahkan adik-adik mengklik link yang ada di deskripsi. Caranya adalah seperti ini. Halo adik-adik semuanya. Saat ini kakak akan menunjukkan bagaimana caranya mengisi form pengisian data sekolah minggu Rekids Batam. Nah, data yang akan diisi seperti ini ya adik-adik. Yuk kita lihat bagaimana cara pengisian formnya. Langkah pertama, silakan masuk melalui link di bawah ini. Nah, link ini dapat di kolom deskripsi video sekolah minggu yang pernah dibagikan. Nah, caranya silahkan diklik dan masuk melalui link video YouTube yang telah dibagikan melalui WhatsApp. Nah, link ini silahkan diklik. Kemudian, sekarang kita sudah di tampilan video YouTube sekolah minggu kita. Silahkan dilihat di kolom deskripsi caranya. Ditarik sedikit ke bawah tampilan webnya. Kemudian klik lebih banyak yang ini. Nah, link pengisian form pendataannya sudah ada. Silakan diklik link pengisian datanya. Nah, sekarang sudah di tampilan pengisian form pendataannya. Nah, adik-adik silakan diisi nama lengkapnya, kemudian dipilih jenis kelaminnya, kemudian diisi tempat lahirnya, kemudian diisi tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahirnya, kemudian alamat rumahnya. Dan selanjutnya juga diketik nomor telepon yang bisa dihubungi. Nah, adik-adik jangan lupa juga dipilih kelasnya ya. Nah, setelah mengisi form ini, jangan lupa diklik kirim. Nah, jadi demikianlah cara pengisian form pendataan sekolah minggu Rekids Batam. Terima kasih adik-adik, selamat mengisi formnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, demikian untuk informasi hari ini. Sekarang kita akan beribadah. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Oke adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Let's pray. Dear Lord, thank you for your blessing. Now we want to start our worship. Please bless us. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Mari adik-adik kita nyanyikan Kasih Yesus dan The Love of Jesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari
Oke adik-adik, mari kita nyanyikan Absolutely Nothing. kita nyanyikan lagu My Is Your Love. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita boleh kembali bertemu pagi hari ini untuk kita beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, apa yang kita lakukan di dalam kita semua pada hari Minggu? Pada hari Minggu biasanya kita berpikir bahwa saya mau tidur lama malam Minggu karena Minggu itu hari yang bebas. Tetapi ada yang mengatakan hari Minggu adalah hari yang senang karena kita tidak bisa apa? Kita tidak melakukan banyak aktivitas. Nah, saya tanya kepada adik-adik semua, biasanya setiap hari Minggu kemana? Ayo, ada yang jawab? Ada yang bisa jawab hari Minggu kemana? Oh, ada yang bisa jawab, hari Minggu saya ke mall. Wah, hari Minggu saya ke pantai. Hari Minggu hari Minggu seringkali dipakai untuk pergi jalan-jalan, makan bersama keluarga. Nah, itu dilakukan. Tetapi sebetulnya hari Minggu adalah dikatakan hari Tuhan. Kenapa hari Tuhan? Karena hari Minggu itu hari yang dikhususkan adalah hari Sabat. Hari Sabat itu adalah hari yang dikhususkan
buat Tuhan, untuk kita beristirahat, dan terlebih kita boleh beribadah kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini kita boleh beribadah bersama-sama karena kita mengatakan bahwa hari ini adalah hari Tuhan, hari kita beribadah. Tetapi seringkali hari Tuhan itu digunakan dengan tidak bertanggung jawab. Hari Tuhan bukan digunakan untuk beristirahat, untuk beribadah, tetapi hari Tuhan dipakai untuk berfoya-foya, dipakai untuk melakukan kesenangan yang semuanya itu apa? Melawan daripada perintah Tuhan. Hari Minggu, hari Tuhan adalah dikatakan hari yang pertama dalam satu minggu ini. Nah, pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan hari yang ketujuh adalah hari yang pertama minggu itu. Tuhan memberikan istirahat untuk apa? Untuk menyembah Dia, untuk memuliakan Dia. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberikan waktu untuk beristirahat, untuk menyembah Dia, untuk memuliakan Dia pada hari Minggu. Tetapi di dalamnya orang-orang Farisi pada waktu itu menentang Tuhan Yesus. Karena pagi hari ini kita akan belajar bagaimana Yesus adalah Tuhan atas segalanya. Yesus dialah Tuhan atas segalanya, bukan sekedar segala, tetapi Yesus juga Tuhan di atas hari Sabat. Di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-8, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat berarti hari yang kita boleh istirahat, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Tetapi waktu itu zaman Tuhan Yesus, ada yang menentang orang Farisi. Orang Farisi ingin menjatuhkan Tuhan Yesus. Dia melakukan apa? Dia ingin menjatuhkan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus menyembuhkan di dalam hari Sabat. Kitab Matius pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 juga disambung 9 sampai ayat 14. Itu mengatakan murid-murid Yesus memetik gandum pada hari Sabat. Dan di dalam ayat yang ke-9 dengan judul Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Permasalahan hari Sabat Yesus menyembuhkan orang, permasalahan hari Sabat murid-murid yang memetik gandum itu digunakan oleh orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat untuk menjebak Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus melanggar hukum Taurat dan mengatakan apa? Bahwa Yesus melakukan penyembuhan kepada orang sakit di hari Sabat yang harus beristirahat. Nah, di sini kita melihat ada dua hal, yaitu yang pertama orang Farisi, yang kedua adalah Tuhan Yesus. Orang Farisi selalu membuat hukum menjadi sulit. Orang Farisi selalu membuat aturan menjadi yang sulit. Sebetulnya hukum itu membahagiakan dan memberikan sukacita, tetapi Tuhan Yesus tidak. Tuhan Yesus melakukan bahwa hukum dikatakan kuduskanlah hari Sabat. Bukan berarti ketika waktu hari Sabat istirahat itu ada orang yang minta tolong, ada orang yang berbelas kasihan yang harus dikasihani. Kita tidak tolong. Apakah kita hanya saya akan diam, saya akan seperti tidak melakukan apa? Tidak. Yesus tetap menolong. Yesus tetap menyatakan cinta kasihnya untuk menolong orang sakit waktu itu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, bolehkah menyembuhkan, Tuhan Yesus menyembuhkan pada hari Sabat? Nah, orang Farisi ingin menjatuhkan Yesus dengan pertanyaan, bolehkah Yesus menyembuhkan pada hari Sabat? Bolehkah pada hari Sabat kita kemana-mana? Nah, Matius pasal 12 ayat 11 dan ayat yang kedua. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang di antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu dijatuhkan ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba itu? Karena itu bolehlah berbuat baik pada hari Sabat. Kalau ada domba yang masuk ke dalam jurang, itu pun kita harus tolong, bukan biarkan dia mati. Apalagi manusia yang waktu itu perlu pertolongan,
Yesus menyembuhkan orang sakit. Orang Farisi tidak, sebetulnya alasannya adalah orang Farisi, anak-anakku, tidak mau mendengar ajaran, tidak mau mendengar firman Tuhan yang dari Tuhan Yesus. Seperti kita, waktu kita ibadah hari Sabat, ibadah di gereja, pada waktu firman Tuhan disampaikan, pada waktu guru cerita, pada waktu lause cerita, wah main-main, wah aku udah mau urus. Di sini orang Farisi melakukan seperti itu. Dia tidak percaya kepada firman Tuhan. Dia tidak mau mendengarkan ajaran Tuhan Yesus. Dia tidak ingin belajar firman Tuhan, ya. Yang pertama, orang Farisi ingin menjatuhkan Yesus karena apa? Yang pertama, dia tidak mau mendengar ajaran bijaksana daripada Tuhan. Yang kedua, dia tidak ingin belajar firman Tuhan. Ngapain belajar firman Tuhan? Firman Tuhan itu kuno. Itu yang didapat oleh Farisi. Dan yang ketiga, mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan di hari Sabat juga. Nah, kesimpulannya anak-anakku bahwa orang Farisi menentang, tetapi Tuhan Yesus dengan berbelas kasihan melakukan kesembuhan itu. Tetapi yang paling penting adalah hari Minggu, hari Sabat adalah hari orang Kristen harus menyembah dan memuji Tuhan. Hari Sabat, hari Minggu, orang Kristen harus ke gereja. Kenapa mesti ke gereja? Kenapa mesti sekolah Minggu? Karena itu adalah hari Tuhan, hari yang kita boleh menyembah Tuhan, menyembah, memuliakan Dia. Kita belajar firman Tuhan. Kita boleh diajar oleh firman Tuhan. Ketika kita masih anak-anakku sekalian, waktu kamu tahu, oh jangan mencuri. Tahu dari mana kamu tidak boleh mencuri? Itu adalah tahu kita dari firman Tuhan. Firman Tuhan diajarkan hari Sabat. Oleh sebab itu, hari Sabat tidak dipakai oleh main-main. Hari Sabat tidak dipakai oleh berfoya-foya, minum-minum, tidak. Tetapi hari Sabat, hari di mana kita boleh mengkhususkan, hari itu boleh menyembah Tuhan, belajar firman Tuhan, dan hari itu juga kita boleh memuliakan Dia. Nah, anak-anak sekalian, seringkali kita mengabaikan hari Sabat, hari Minggu, hari Tuhan. Tetapi hari ini kita belajar, kita harus tetap menghargai dan menghormati hari Sabat. Bagaimana kita cara menghormati hari Sabat, anak-anakku? Kita datang beribadah, kita datang mendengarkan firman Tuhan. Nah, kiranya pada hari ini, hari Sabat ini, firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa kita jangan melupakan hari Sabat, karena Yesus adalah Tuhan dari hari Sabat itu juga. Kiranya Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena pagi hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa di hari Sabat, hari Tuhan ini, kami harus beribadah, menyembah Tuhan, belajar firman Tuhan. Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami ketika kami melupakan hari Sabat, ketika kami melupakan hari Minggu untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan ingatkan kami bahwa hari Minggu, hari Sabat, hari yang pertama dalam minggu itu, kami harus duduk tenang untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami percaya, kami sekalian anak-anak-Mu boleh disegarkan oleh firman Tuhan. Dan kami tetap boleh beribadah. Sekalipun beribadah kami secara online, tetapi kami tetap menyembah, memuliakan, dan memuji Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu. Hai adik-adik semua, kembali lagi bersama Kak Lius di Memoriverse. Nah, jadi hari ini Memoriverse kita diambil dari Kolose 1 ayat 15. Nah, pasti adik-adik penasaran ayatnya gimana. Nah, jadi ayatnya kayak gini. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, gimana adik-adik? Gampang kan ayatnya? Nah, sekarang Kak Lius kasih 10 detik adik-adik untuk menghafalnya. Oke? 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10. Selesai. Nah, sekarang seperti biasanya kita akan membacanya bersama-sama tanpa melihat teks. Oke adik-adik? Adik-adik siap? Pasti siap. Oke, kita baca bersama-sama, oke? 1, 2, 3. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Bagus adik-adik. Nah, gampang kan ayatnya? Adik-adik jangan lupa untuk menghafal terus-menerus, oke? Nah, hanya segini aja memory verse kita untuk hari ini. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti memory verse-nya dengan baik. Dan sampai jumpa minggu depan. Dan kita ke sesi berikutnya. Bye-bye. Shalom adik-adik. Saatnya kita mendengarkan dan memperhatikan object lesson. Untuk object lesson hari ini, kakak siapkan magnet dan beberapa logam lainnya. Seperti jarum, kunci, paku, baut, paperclip, dan mur. Kita tahu logam-logam ini akan menempel kepada magnet. Kakak akan tunjukkan sesuatu. Mari kita perhatikan. Logam-logam ini akan kita taruh di atas kaca. Seperti ini adik-adik. Lalu magnet kita akan taruh posisinya di bawah kaca. Coba perhatikan. Kakak akan geser magnetnya. Apa yang terjadi? Logam-logam akan mengikuti arah magnet bergerak. Magnet menguasai logam-logam. Seperti magnet tadi menguasai logam tersebut, Allah berkuasa atas hari-hari, termasuk hari Sabat. Hari Tuhan adalah hari yang khusus bagi umat Tuhan. Allah telah memberikan kita satu hari untuk memuji dan menyembahnya. Dan kita dapat menghormati Tuhan dan menunjukkan kasih-Nya dengan melakukan kebaikan bagi orang yang membutuhkan. Demikian object lesson hari ini. Tuhan memberkati. Kita ke sesi berikutnya. Adik-adik, sekarang kita waktunya mengumpulkan persembahan. Lipat persembahannya dengan rapi, lalu masukkan ke dalam coin bag-nya. Nanti waktu kita ketemu, kumpul ke kakak ya. Sekarang kita mau menyanyikan lagu A Gift to You. Lord, we have finished to do our worship today. And Lord, please bless our offering. In the name of Jesus Christ we pray, amen. Amen. Don't go anywhere. Sekarang kita mau action song.